warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, cerdas Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Yuk, sebelum belajar, kita berdoa yang dipimpin oleh Rahmi. Silakan Rahmi. Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin, alhamdulillah. Ya, terima kasih Sarah sudah membacakan doa. Ya, berdoa itu penting bagi umat Muslim ya nak ya. Untuk apa? Untuk kita dipermudahkan mendapatkan ilmu dan keberkahan. Ya, sebelum mulai, Ibu akan bagikan link untuk absen kalian ya nak ya. Silakan isi daftar hadirnya. Ayo Cesa, dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo. Bagus. Ya, apa makna dari lagu Halo Halo Bandung? Siapa yang tahu? Semangat perjuangan rakyat kota Bandung pasca kemerdekaan pada tahun 1946. Nah, jadi kita juga harus semangat untuk mengisi kemerdekaan. Oke, Bu Guru lanjutkan. Kalian udah membaca bawa buku cerita yang kemarin Bu Guru udah siapkan? Sudah. Yuk Bu Guru kasih waktu 10 menit kalian baca. Kalian silakan membaca. Sudah selesai? Coba. Tadi baca apa Cesa? Saya membaca Timun Mas, Bu. Timun Mas. Iya. Tentang apa Timun Mas? Tentang seorang janda bernama Mbok Rondo yang tidak mempunyai seorang anak. Kemudian setelah dia berjalan-jalan dan terus berdoa, di perjalanan dia ke hutan, dia berjumpa dengan raksasa. Raksasa tersebut memberinya biji timun emas. Raksasa akan mengabulkan doa Mbok Rondo agar mempunyai anak. Tetapi raksasa meminta kepada Mbok Rondo untuk memberikan anak tersebut ketika sudah remaja. Mbok Rondo pun mengiyakan. Tak lama kemudian, biji timun emas yang ditanam Mbok Rondo membuah besar dan dinamanya Timun Mas. Setelah 17 tahun berlalu, dengan sangat menyenangkan, Mbok Rondo menjaga Timun Mas dengan sangat baik. Tetapi raksasa pun kembali menemui Mbok Rondo untuk mengambil Timun Mas. Hati Mbok Rondo pun tidak tega mengetahui anaknya akan segera menjadi santapan raksasa. Ia menyuruh anaknya pergi dengan membawa 4 senjata yang diberinya oleh petapa untuk menghancurkan raksasa tersebut. Satu persatu Timun Mas melemparkan senjatanya ke raksasa tersebut, namun masih bisa. Lalu di akhir Timun Mas melemparkan terasi yang seketika menjadi bangun lumpur. Raksasa pun tenggelam dan Timun Mas hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanyakan asal dari daerah kalian. Sera dari mana Sera asalnya? Saya dari Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat. Ahdan dari mana Ahdan? Saya dari Jawa Timur, Bu. Cesa dari mana Cesa? Saya dari Sulawesi Tengah, Bu. Ya, tadi kita mendengar berbagai macam asal daerah temanmu ya dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, di sini juga ada dari Betawi ya nak ya. Banyak sekali ya, banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia, beraneka suku budaya, adat istiadat ya nak. Kita harus
bersatu padu. Tahapan yang akan kita lakukan itu pertama mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Ibu akan menjelaskan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Di sini tujuannya, ya tujuan pertama, setelah membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ya, itu tujuan pembelajaran. Nah, kita amati. Terlihat tidak ada gambar apa, anak-anak? Kelinci. Ada gambar apa? Kelinci, Bu. Kenapa kelinci bisa melompat dan berjalan? Karena kelinci dapat bergerak yang didukung oleh organ gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, bergerak itu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, ini ada seorang bapak-bapak sedang menyeberang jalan ya. Ada yang berlari, ada yang memegang, melompat. Nah, sampai di situ udah paham anak-anak? Jadi alat gerak hewan dan manusia ada dua macam, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ya nak ya. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke? Nah, sekarang ya, ayo kita tonton. Di sini Bu Guru akan memberikan linknya. Terlihat linknya? Ya. Itu. Terlihat. Ya, nanti kita lihat sama-sama ya, Nak ya. Ibu akan berikan di chat. Kalian bisa membukanya. Ya? Sudah kalian tonton ya? Oke. Setelah kalian tonton, sekarang perhatikan gambar otot dan tulang pada tubuh manusia. Kita lihat di sini. Nah, ya tadi Bu Guru sudah jelaskan, tulang itu alat gerak pasif, kalau otot itu alat gerak aktif. Jadi kalian sudah tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang Ibu mau tanya, masih ingat tidak ide pokok itu apa? Siapa yang masih ingat ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, Bu. Oke, 100. Ya, ide pokok ya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Oke. Lanjut. Sebelum Ibu memberikan lembar kerja, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan Latifah ya? Ya, Bu. Oke, yang tanya apa saya? Silakan. Mengapa otot termasuk alat gerak aktif? Oke, pertanyaan yang bagus, yang luar biasa hebat. Mengapa otot dikatakan alat gerak aktif ya?
Kenapa? Karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu bertanya, mengapa tulang termasuk organ gerak pasif? Bagus sekali pertanyaannya, hebat-hebat nih. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, ya nak ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, tulang dan otot harus bekerja sama sehingga dia akan menggerakkan sistem gerak. Oke. Ya. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama itu Syera, yang kelompok kedua ketuanya Ahdan. Yang ini kalian diskusikan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Kamu presentasikan. Ini lembar kerja kalian. Ini Ibu akan berikan di WhatsApp grup ya. Kalian nanti kerjakan masing-masing. Ya nak ya. Cari ide pokoknya tadi yang bacaan tadi di atas, organ gerak manusia dan hewan. Ya, ide pokoknya apa, kalian mengembangnya apa, kalian tulis di buku tulis, nanti setelah selesai kalian foto. Hasil diskusi saya dan kelompok saya, manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain-lain. Organ gerak aktif itu otot, dan organ gerak pasif itu tulang. Lanjutkan dengan kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok saya adalah bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan berenang. Oke, good. Bagus sekali ini diskusinya ya, dua kelompok. Kelompok ke-1, Ibu kasih aplaus. Good. 96. Untuk kelompok kedua, lebih baik itu nilainya 98. Oke, kita lanjutkan tentang evaluasi. Ya nak ya. Ya sayang, simpulannya apa nak? Organ gerak manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki organ gerak yang terdiri dari otot dan tulang. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari organ gerak aktif yaitu otot dan organ gerak pasif yaitu tulang. Ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Tadi kesimpulannya sudah dibacakan. Ya, good. Ya, bagus sekali. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Jadi, organ gerak manusia dan hewan dapat bergerak memiliki organ gerak yang terdiri dari otot dan tulang. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ya, ide pokok bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Kalian hari ini sudah belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk besok kalian siapkan itu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2.
tugas kalian di rumah itu membuat alat gerak hewan yang berbentuk wayang-wayangan. Ya, boleh bahannya dari kardus bekas. Kalian diskusikan dengan orang tua ya, Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Oke, ya terima kasih ya pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tugasnya besok dikumpulkan. Ya, tugasnya dikumpulkan dan diskusi kepada orang tua ya, Nak ya. Apa yang tadi kalian sudah dapatkan, kalian diskusikan di rumah. Oke, terima kasih. Ibu Tutu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.